2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Garis kata itu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita punya tema malam hari ini adalah mengalahkan kesenangan egois. Ya, ini merupakan salah satu raja kecil yang bercokol di dalam diri kita. Ya, mengalahkan kesenangan egois. Saya sebut ini raja kecil yang bercokol dalam diri kita, yang harus Bapak, Ibu, dan saya kalahkan. Ada yang berkata begini, masyarakat barat itu mendorong orang untuk melakukan apapun yang membuat mereka merasa enak dan mempromosikan kesenangan-kesenangan duniawi. Dulu ya, berapa 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang, all nation, hampir semua bangsa, termasuk Indonesia, semua orang melakukan itu. Makanya orang berkata gini, gaya hidup hedonisme. Ya, hedon. Ya. Masyarakat barat mendorong orang untuk melakukan apapun yang membuat mereka merasa enak, mempromosikan kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 tadi berkata, Paulus memberitahukan kita bahwa pada hari-hari terakhir orang lebih menuruti hawa nafsu. Terjemahan yang lain berkata hawa nafsu adalah kesenangan-kesenangan. Kesenangan yang mana? Kesenangan yang tidak menuruti kehendak Allah. Ya. Kesenangan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Berarti kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan, berarti menyamakan dengan kehendak dunia. Daripada menuruti Allah. Saudara perhatikan baik-baik dalam 2 Timotius 3 ayat keempat, saya perlu bold itu kepada Bapak Ibu. Dikatakan gini bahwa salah satu, kalau Bapak Ibu baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, 16 perkara. 16 perkara menjadi tanda di akhir zaman. Salah satunya yang kita baca pada ayat keempat, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Contoh, orang lebih suka olahraga daripada menyembah Tuhan, melatih rohnya. Orang lebih suka mobil, bukan berarti Bapak Ibu nggak punya mobil. Orang lebih senang dengan mobil, hobinya utak-atik mobil daripada dia duduk baca firman Tuhan. Orang lebih suka fashion, bukan berarti nggak boleh punya baju yang bagus, boleh. Tapi kalau sesuatu kita suka lebih daripada Tuhan, itu namanya mengikuti kesenangan-kesenangan daripada menuruti Tuhan. Apalagi orang lebih mengejar duit, 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang terjerat dalam berbagai-bagai kejahatan. Orang jual narkoba, orang lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan cuma gara-gara uang. Alkitab berkata, salah satu akar penyebab daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Punya banyak uang boleh nggak? Bapak Ibu, boleh nggak punya banyak uang? Yang bilang boleh, tolong tulis. Yang bilang tidak boleh, juga tulis. Ya, kita voting. Indonesia kan suka voting ya. Yang bilang boleh punya banyak uang, tulis. Wow, banyak yang bilang boleh. Memang calon orang kaya. Haleluya.
Tuhan tidak melarang Bapak Ibu dan saya punya banyak uang. Yang Tuhan larang adalah punya banyak uang tapi nggak boleh cinta uang. Amin. Sebab uang itu rasanya seperti ada magnet begitu ya. Kalau punya sedikit maunya banyak, punya banyak maunya banyak sekali. Betul? Kalau sudah punya banyak sekali, mau lagi banyak sekali. Rasanya tuh ada sesuatu, ada rohnya di dalam. Makanya dikatakan spirit of mammon. Bahkan kalau Alkitab berkata, beberapa pengkhotbah berkata, bahkan disetarakan dengan Yesus. Yesus berkata, pilih aku atau pilih mamon, pilih aku atau pilih uang. Dan orang-orang Farisi lebih memilih uang. Ahli Taurat lebih memilih uang daripada milih juru selamat. Mereka pilih uang untuk senang-senang. Apa pendeta nggak perlu uang? Perlu uang. Tapi bagi saya itu cuma fasilitas untuk mendukung kita dalam pelayanan. Kita nggak boleh cinta uang. Kita nggak boleh pakai juga pelayanan untuk cari uang. Amin. Kita juga nggak boleh pakai trik-trik tertentu untuk membuat orang hanya untuk kita cari duit. Terutama saya yang hamba Tuhan. Kita harus pure memberitakan firman Tuhan karena berkat Tuhan itu sudah ditentukan masing-masing. Kita harus berani bicara seperti ini supaya saya juga berjaga-jaga, Bapak Ibu juga berjaga-jaga supaya kita aman. Kalau kita diberkati, kita cuma tahu bahwa kita hanya pengelola. Kita tidak merasa itu milik kita. Sehingga kalau satu saat Tuhan suruh kita memberi, Tuhan suruh kita nolong orang, kita nggak merasa milik kita. Tapi kita merasa bahwa kita ini cuma saluran berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu tulis amin 1 juta kali. Saya jadi saluran berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu jadi saluran berkat Tuhan, maka Bapak Ibu seperti pipa yang akan terus menjadi sarana untuk air berkat kehidupan Tuhan mengalir melalui saudara. Tinggal disetting oleh pemilik kehidupan itu. Mau ditaruh di mana, maka kehidupan itu akan datang. Dibawa kemana, maka kehidupan itu akan mengalir. Amin. Haleluya. Tuhan katakan begini, kesenangan akan kesenangan itu mencekik benih firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang hanya suka olahraga, orang hanya suka mobil, orang hanya suka pakaian, orang hanya suka duit, orang hanya suka hobi yang dapat menjadi berhala dalam hidupnya, maka lama-kelamaan kesenangan-kesenangan ini akan mencekik benih firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sudah lihat ketika orang-orang yang punya segalanya, mereka hebat dalam prestasi, tapi ketika duduk dengar firman, mereka ketiduran. Saya bersyukur di grup ini nggak ada yang dengar firman ketiduran. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena itu bukan kesenangan mereka. Kesenangan mereka ketika mereka bicara tentang hobi mereka. Apa nggak boleh punya hobi? Boleh. Saya masih sampai hari ini olahraga. Tapi itu juga bukan prioritas utama saya. Prioritas utama saya adalah mencari Tuhan. Kesenangan akan kesenangan itu akan mencekik benih firman Tuhan. Apa yang kita dengar hari ini akan dijepit, akan mencekik firman Tuhan. Otomatis kalau dicekik maka firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Lukas 8 ayat 14 berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Tolong garis terhimpit, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Ya. Tolong di bold itu. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Firman Tuhan dilepaskan. Masing-masing kita bisa dengar firman yang sama. Tapi ada yang bertumbuh, ada yang sama sekali tidak bertumbuh. Kita punya 24 hours, 24 jam yang sama. Tapi ada yang dipromosi, ada yang sama sekali tidak dipromosi.
Orang-orang hebat yang ada di sekeliling kita, bukan berarti mereka punya waktu lebih panjang dari kita atau lebih banyak dari kita. Tapi yang ada adalah mereka mempergunakan waktu yang ada untuk memaksimalkan potensi. Ada orang-orang yang bertumbuh bersama dengan kita di dalam satu gereja, tapi bertumbuhnya melejit. Kenapa? Dia telah putuskan untuk hanya memprioritaskan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan, menjadikan Jesus be the center dalam hidupnya. Menjadikan Yesus jadi sentral utama, bukan harta, bukan hobi, bukan kekayaan, bukan apa yang kita mau, sekalipun itu fasilitas untuk mendukung kita hidup di dunia. Tapi itu bukan yang terutama. Amin. Haleluya. Firman Allah berkata bahwa kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup menghimpit firman itu. Sehingga benih itu mati. Benih firman itu mati. Kesenangan demi kesenangan Bapak Ibu, ini raja kecil yang harus Bapak Ibu kalahkan. Jujur, Bapak Ibu punya kesenangan-kesenangan. Bapak Ibu punya waktu, ada kalanya kalau dihitung-hitung lebih banyak dikasih untuk kesenangan-kesenangan daripada dikasih untuk Tuhan. Kita punya kesenangan-kesenangan, tapi kita maksa Tuhan untuk jawab doa kita. Tapi kita nggak berikan waktu lebih banyak untuk menyenangkan Dia. Tuhan hanya menjawab orang-orang yang menyenangkan Dia. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang menyenangkan Dia. Tulis di situ, Tuhan tertarik dengan orang-orang yang menyenangkan Dia. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan untuk menyenangkan Dia. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang menyenangkan Dia. Karena saya diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Wow. Bapak Ibu bisa bayangkan ini Tuhan tidak dapat memuji dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia ciptakan Bapak Ibu untuk memuji Dia. Dia ciptakan Bapak Ibu untuk menyembah Dia. Dia ciptakan gesekan pohon memuji Dia, burung-burung untuk memuji Dia, gelombang laut untuk memuji Dia. Tapi ketika semuanya itu terjadi, Tuhan itu tidak menarik perhatian Tuhan. Tapi ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat tangan, itu menarik perhatian surga. Kenapa? Karena Bapak Ibu berharga. Bapak Ibu berharga seharga darah Yesus. Jadi ketika ada orang berkata bahwa kita tidak berharga, ketika ada orang yang menginjak-injak kita, menginjak-injak harga diri kita tidak akan pernah jatuh melebihi nilai darah Yesus. Emas tetap emas, dilempar ke sampah, diambil, dicuci tetap emas. Bapak Ibu punya uang 100 ribu, 100 dolar, 100 golden, jatuh di lumpur, masih tetap ambil? 100 euro jatuh di lumpur, masih ngambil? Masih ngambil? Kenapa masih berani ngambil? Karena berharga. Kemudian dilindas mobil truk, masih ngambil? Kemudian dilewati sama 20 ekor sapi yang paling terakhir, buang kotoran di situ, masih ambil? Kenapa masih ambil? Berharga. Tulis saya itu berharga. Dibuat seperti apapun, nilai saya tetap sama. Karena nilai Anda dan saya seharga darah Yesus. 1 Korintus 6, 19, 20 berkata, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Jangan cepat-cepat sakit hati ketika orang mengatakan Anda sesuatu. Ketika Anda cepat bereaksi dengan perkataan orang, gambar dirimu rusak. Kita hidup bukan karena apa kata orang, kita hidup bukan karena apa kata tradisi, kita hidup karena apa kata Tuhan. Dan firman Allah berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu, dan Tuhan akan melindungi saudara. Amin. Terlalu banyak Bapak Ibu yang menyimpan perkataan orang bertahun-tahun dalam hati saudara. Itu benih penyakit. Orang simpan sakit hati, itu pemicu cancer,
Itu pemicu Anda dan saya kanker payudara, kanker serviks, macam-macam. Saya melayani ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Yang alasan sakitnya karena sakit hati, karena simpan sampah. Jujur Bapak Ibu nggak mungkin simpan sampah dalam dapur berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun, karena itu sumber penyakit. Bahkan di rumah saya, sampah malam itu langsung harus clear dibuang. Tidak boleh tinggal sampai pagi. Sakit hati itu sampah. Tidak bisa mengampuni itu sampah. Iri dengan orang lain itu sampah. Kita harus menyangkal diri kita. Dan tidak bersukaria dalam kesenangan-kesenangan dunia. Ada 3 roh jahat yang akan nawan Bapak Ibu. Keinginan mata yang bukan keinginan daging. Ini 3 roh jahat ini menawar cuma kesenangan-kesenangan dunia. Apa nggak boleh Pak? Saya beritahukan kepada saudara, Salomo berkata, kesukaan kita adalah cuma makan dan minum. Semua yang kita bawa pulang ke rumah, cuma makan dan minum. Itulah kesenangan di bawah matahari. Tapi saya tawarkan ada satu kesenangan yang akan membuat saudara dan saya bahagia selama-lamanya. Daud berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baiknya. Menikmati adalah kesenangan Daud, adalah menikmati baiknya. Menikmati persekutuan, menikmati doa, menikmati ibadah, menikmati baca firman, menikmati firman Allah. Itu kesukaannya Daud. Kesenangannya Daud. Maka disebut berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Siapa ini? Moses. Musa. Musa menolak kesenangan-kesenangan yang mendatangkan dosa. Bahkan Alkitab katakan ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia ada di Mesir, dia dididik di dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pikiran, berkuasa dalam perkataan, dalam pikirannya. Dia adalah pangeran dan calon raja kalau dia tidak lari dari Mesir. Saya beritahukan kepada saudara, dia satu waktu dia sadar bahwa dia adalah keturunan daripada Israel. Dan dia memilih untuk menderita bersama dengan umat Allah daripada hidup menikmati kesenangan dari dosa. Mesir adalah gambaran dunia ini. Dunia menawarkan yang sementara, kesenangan-kesenangan sementara. Saudara dan saya bisa tertipu, karena kita ini paling senang kalau dikasih kesenangan. Amin. Makanya ujian yang paling berbahaya bagi orang Kristen, itu bukan ujian penderitaan. Bukan. Bukan ujian kesengsaraan. Bukan. Ujian yang paling berbahaya bagi orang Kristen adalah ujian kelimpahan. Tulis Bapak Ibu, ujian yang berbahaya bagi saya adalah ujian kelimpahan. Karena beberapa orang ketika dia dalam kelimpahan, dia lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa berdoa, lupa mengasihi, dia jadi egois, dia jadi lupa Tuhan, dia jadi sombong, dia jadi tinggi hati. Makanya kenapa Tuhan belum berkati kita berkelimpahan? Karena Tuhan sudah lihat apa yang akan terjadi ketika Bapak Ibu diberkati secara berkelimpahan. Kalau hati kita belum siap. Karena itu hatinya dipersiapkan lebih dulu untuk bisa handle berkat-berkatnya. Baru kita mulai dikasih promosi, dikasih berkat. Makanya Alkitab berkata, Bapa di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Kekristenan itu ilmu hati, Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan cuma rajin beribadah, tidak. Ilmu hati. Semakin cepat Bapak Ibu berubah, semakin cepat jawaban datang. Semakin cepat Bapak Ibu berubah, semakin Bapak Ibu akan lihat jalan keluar. Amin. Semakin cepat Bapak Ibu terima firman dan melakukannya, maka Bapak Ibu dibenarkan. Musa menolak kesenangan duniawi, menolak kesenangan Mesir, memilih menderita. Kalau hari ini dipilih, pilih kesenangan dunia
atau pilih menderita sebagai umat Allah? Bapak Ibu pilih yang mana? Tolong, saya mau lihat tulisannya. Saya mau lihat Bapak Ibu tulis. Hari ini mau pilih menderita sebagai umat Allah bersama dengan umat Allah atau pilih kesenangan dunia? Bapak Ibu pilih yang mana? Ada yang tulis menderita sebagai umat Allah. Ya. Kalau saya jadi saudara, saya akan tulis menderita sebagai umat Allah dan menerima berkat daripadanya. Jangan cuma tulis menderita sebagai umat Allah. Haleluya. Bapa di sorga itu tidak akan menguji kita lebih daripada kekuatan kita. Katakan amin 1 juta kali. Katakan haleluya 2 juta kali. Amin. Ya. Makanya Musa enggak kehilangan apapun. Untuk sementara dia ada dalam penderitaan. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Dia mengakhiri dengan glory, kemuliaan. Anda memulai dengan glory, mengakhirinya dengan glory. Anda memulai dengan kemuliaan, mengakhirinya dengan kemuliaan. Haleluya. Kesenangan sejati hanya ditemukan dalam hadirat Tuhan dan dipusatkan pada kehendaknya. Saya ulangi. Kesenangan sejati tidak dijamin oleh dunia. Kesenangan sejati hanya ditemukan di dalam God's presence dan di pusat kehendaknya. Katakan amin. Katakan kesenangan sejati aku temukan dalam hadiratnya dan pada pusat kehendaknya. Mazmur 16 ayat yang ke-11 berkata begini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, ketika Anda dengar firman, itu jalan kehidupan. Ketika Anda dengar, Anda believe, maka Anda melakukan, maka Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kata nikmat itu adalah berkat. Pemberian. Reward yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau Bapak Ibu sebagai putra dan putri Tuhan, kita kan enggak dikasih gaji. Kalau dikasih gaji itu karyawan, pegawai dikasih gaji. Tapi anak-anak kita masa kita kasih gaji? Kita kasih reward. Anak saya di rumah, saya nggak perlu kasih dia gaji dong. Apa yang saya punya, dia punya juga. Betul? Mobil saya dia pakai. Anak saya sekarang gedenya lebih tinggi dari saya. Ada kalanya baju-baju saya tertentu dia pakai. Kenapa? Bonus. Anak-anak tidak dikasih gaji, dikasih reward, dikasih bonus. Saudara dan saya akan dikasih bonus. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ketika Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, melakukannya, maka di hadapanmu. Ketika Bapak Ibu lakukan, cuma ada penghalangnya cuma titik dan koma. Bapak Ibu lihat ayatnya. Penghalangnya cuma titik dan koma. Di hadapanmu ada sukacita, berlimpah-limpah, abundantly. Bukan cuma berlimpah loh, tapi dikatakan berlimpah-limpah, abundantly. Wow. Banyak orang mau langsung abundantly, tapi dia tidak mau mengikuti jalan kehidupan. Nggak bisa. Jangan dibulak-balik. Ini strukturnya. Bapak Ibu harus melakukan firman dulu, baru sisanya Tuhan jamin. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah ruah, berlimpah-limpah di tangan kanannya. Tangan kanan bicara tentang bisa dipercaya. Dia berikan pemberian, reward, berkat kepada saudara. Senantiasa, bukan sekali-sekali. Senantiasa. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bukan sekali-sekali. Oh, kalau gua ingat. Tidak, tapi senantiasa. Artinya rutin, terus-menerus. Tapi kenapa Pak Pendeta hari ini saya belum ada? Pastor, kenapa saya belum terima? Mungkin Bapak Ibu belum melakukan firman-Nya. Mungkin Bapak Ibu mau datang pada apa yang di tangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu cuma datang untuk dapat yang berlimpah-limpah, tanpa memilih, memutuskan, melakukan kebenaran lebih tinggi. Kalau hari ini, saya sodorkan Bapak Ibu punya pilihan. Pilih coklat atau pilih emas, Bapak Ibu pilih yang mana? Tolong tulis. Kalau hari ini
pilih coklat atau pilih emas, Bapak Ibu pilih yang mana? Harus pilih salah satu, bukan tergantung ya. Harus pilih salah satu. Hidup itu pilihan, tidak abu-abu, saudara ya. Hidup itu pilihan, nggak ada abu-abu. Ya. Nggak ada daerah bayang-bayang. Pilih mana? Pilih emas. Kenapa? Karena Bapak Ibu udah tahu nilai. Tapi kalau kasih kepada anak-anak kita yang di bawah 5 tahun, 10 tahun, dia pilih mana? Coklat. Sesuatu yang manis sesaat, tapi hilang. Karena belum tahu nilai. Banyak kali orang Kristen juga seperti itu. Ketika datang kepada Tuhan, disodorkan emas, disodorkan coklat. Dalam arti rohani, disodorkan nilai proses yang mau dibentuk. Tapi dia pilihnya maunya yang cepat-cepat, yang manis, berkat-berkat saja. Pilihan Bapak Ibu sudah benar tadi, emas. Tapi nggak berani jalani kehidupan seperti emas. Ketika diproses emas itu harus ditarik dalam dapur perampian 1100 derajat Celcius. 1 Petrus 1 ayat 7-9. Kita seperti emas yang bahkan nilai kita melebihi emas yang fana. Yang dilebur dalam dapur perapian. Yang 7 kali dimurnikan. Dan saudara dan saya tidak akan kekurangan apapun. Bapak Ibu dengar baik-baik. Isi hati orang Kristen bisa terungkap melalui ayat firman Tuhan ini. Ya. Isi hati orang Kristen bisa terungkap melalui ayat firman Tuhan ini. Makanya ini ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh 3 hal. Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, setelah Bapak Ibu dites, lulus tes, peroleh 3 hal. Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Nah, isi hati orang Kristen bisa terungkap dengan ayat firman Tuhan ini juga. Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu, ini orang yang cuma mau senang-senang ya. Makanya Bapak Ibu harus taklukkan itu. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu perhatikan ini. Berkata kepada jiwaku, ini cuma pilih kesenangan duniawi. Ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Hidup orang ini cuma seperti itu. Tidur, makan, minum, senang-senang. Tidak ada katakan ingat Tuhan. Dia punya kekayaan begitu banyak. Tapi dia lupa Tuhan. Ayat berikut berkata, tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga, jika jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ada orang yang timbun, harta bertimbun-timbun. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Katakan, saya mau kaya di hadapan Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang mau kaya di hadapan Tuhan? Puji Tuhan. Bapak Ibu tekan di situ, ada tanda lambaian tangan itu. Kasih lambaian tangannya di situ. Saya mau kaya di hadapan Tuhan. Wow. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Jalan keluar dari kesenangan yang egois ini adalah, sekali lagi saya ulangi bold ini, kita harus
memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu nanti lihat ya, ketika orang prioritas Tuhan itu begini, dia mau buat apa saja, dia kan mari kita berdoa, serahkan ke Tuhan. Anak-anaknya mau pergi sekolah, nak sini, papa mama ajak kamu doa. Kita mau beli rumah baru, mari kita doa. Kita mau bikin apa, mau doa. Kita mau apa, kita doa. Kita mau lakukan apa, itu orang prioritaskan Tuhan. Ketika ada masalah, back to Bible. Kembali kepada firman Allah. Prioritaskan Tuhan. Ketika orang nyakiti kita, back to Bible. Ketika orang nipu kita, kembali kepada firman Allah. Orang prioritas. Orang ini akan menikmati berkat dari tangan Tuhan. Haleluya. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Kita lihat perkataan Rasul Paulus. Ayat yang paling terakhir. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Perkataan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang, now, kau anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah. Boleh garis kata itu? Oleh karena dialah. Aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Garis kalimat itu ya. Oleh karena dialah. Aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Luar biasa. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Lebih mulia dari Bapak Ibu kenal para pejabat. Lebih mulia daripada Bapak Ibu diberkati. Lebih mulia daripada Bapak Ibu dipromosi. Lebih mulia daripada Bapak Ibu diberikan harta yang banyak. Lebih mulia daripada nama harum, nama baik. Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih berharga daripada perak dan emas. Berapa banyak yang mau punya nama baik? Berapa banyak yang mau dikasihi orang? Saya mau beritahukan kepada saudara, ada yang lebih baik daripada nama baik, ada yang lebih baik daripada kekayaan besar, yaitu mendapatkan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ. Ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar. Yaitu mendapatkan perkenanan Tuhan. Wow. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Tidak ada yang lebih bernilai dari Kristus. Tujuan termulia kita. Bapak Ibu dengarkan ini perkataan apa yang saya katakan ini. Tujuan termulia kita adalah mengenal Kristus. Tujuan termulia saya adalah mengenal Kristus. Harta termulia saya adalah menemukan Kristus. Yang lain hanya sampah. Saya ulangi. Tujuan termulia kita, saya adalah mengenal Kristus. Harta termulia saya adalah menemukan Kristus. Yang lain hanya sampah. Wow, itu kata Paulus. Saya ulangi, supaya ini masuk dalam roh saudara. Tujuan termulia saya adalah mengenal Kristus. Harta termulia saya adalah menemukan Kristus. Yang lain hanya sampah. Wow. Tidak ada yang lebih mulia daripada Kristus. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita nggak boleh kaya. Bukan berarti nggak boleh punya posisi. Bukan berarti kita nggak boleh punya uang banyak. Tapi ketika itu ada pada kita, maka itu cuma fasilitas untuk mendukung kita hidup di dunia. Hanya sampai di situ. Tapi Yesus yang harus menjadi termulia untuk kita kenal dia. Dia harta termulia
ketika kita kenal Dia. Yang lainnya, Rasul Paulus berkata, itu sampah. Itu tidak ada artinya apa-apa. Artinya tidak ada artinya apa melebihi Tuhan kita. Dan Dia hebat. Luar biasa. Katakan haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu tulis, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Ini adalah raja kecil yang harus Bapak Ibu kalahkan, yaitu keegoisan. Ya. Ini adalah raja kecil mengalahkan kesenangan yang egois. Bapak Ibu harus matikan itu dalam diri kita, supaya kita hidup bagi Kristus. Ingat, semua di luar Yesus cuma sampah. Semua di luar Yesus cuma sampah. Nah, saya percaya berapa yang hadir malam hari ini, kita telah menemukan Yesus. Kita telah mengenal Yesus. Harta termulia kita adalah menemukan Yesus. Tujuan termulia kita mengenal Kristus.